Berapa menit? 5 menit kurang lagi kan? Yang lah keluar. Ini untuk video di Dipotong ya? Dipotong ya? Selamat datang di channel Guru IPA. Anda ya. Nomor latihan cek posisi siap tadi. Yuk. Kamera rolling action ya. Lanjut lagi di cut lagi dipotong deh. Oke ya, jadi udah tahu tadi ya, masih ingat anak-anak apa saja yang menyebabkan munculnya gaya magnetik ya. Ada apa saja tadi? Pada saat ada kawat ya yang dialiri arus listrik dapat medan magnet, maka terkenalah yang namanya gaya listrik. Yang kedua tadi apa kata Debbie? Pada saat ada muatan listrik yang bergerak ya, pada saat di daerah medan magnet maka juga akan terkena gaya magnetik. Oke, jadi sekarang anak-anak tolong perhatikan video ini ya. Ini kemagnetan Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemagnetan dalam produk teknologi. fokus. Yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran, seperti Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Hingga kini, salah satu cara yang dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang Bluetooth. menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya jajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini jauh lebih aman dibanding dengan ronsen atau sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Yang kedua, ada kereta maglev.
Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa Nagoya dan Osaka. Yang ketiga, ada pemanfaatan magnet dalam PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bara secara terus-menerus selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisi uranium-235 atau melalui penggabungan inti atom atau fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium-235 diproses sehingga menjadi bentukan kecil seukuran penghapus pensil. Bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet Tunggulah itu. Udah ya, itu merupakan video dan anak tonton video pemanfaatan kemagnetan ya pada produk teknologi apa saja tadi? Berbagai manfaat kemagnetan, jadi sangat bermanfaat magnet ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajarinya ya, kok bisa si magnet kecil itu bisa bermanfaat ke semua alat teknologi pada zaman sekarang ya. Mana tahu nanti anak-anak di sini semuanya jadi ilmuwan ya, bisa menghasilkan suatu produk teknologi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi pembelajaran hari ini jangan main-main ya, karena akan bermanfaat untuk anak-anak di kemudian hari. Paham ya? Oke, siap untuk belajar?